Untuk itu mari sama-sama kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak saudara kita. Yang sedang sakit semoga Allah sembuhkan, yang sedang punya hajat semoga Allah kabulkan daripada hajat dunia dan akhiratnya. Ala hadhihi wa kullinatin sholihah bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kedua kita bacakan untuk pengarang kitab Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga keberkahan ilmu beliau, keberkahan guru-guru beliau mengalir kepada kita semua. Ala hadhihi wa kullinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi saya juga habis ngaji. Jadi sebelum ngaji sama antum saya juga ngaji gitu. Dari zuhur selesai tadi buka langsung ke sini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah bahas asrarus shaum itu, asrar itu jamak dari kata sirrun, artinya rahasia. Jadi kalau jamak berarti lebih dari satu. Berarti kalau sirrun artinya rahasia, asrarun rahasia karena kan lebih dari satu. Rahasia puasa. Kenapa kita harus tahu rahasia puasa? Agar kita lebih bisa menghargai dan menghayati puasa yang kita jalani. Kayak misalkan kita kedatangan tamu nih, kita nggak tahu kalau tamu itu ternyata gubernur misalkan, ya pasti kita juga kan nyambutnya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita tahu dan kita udah kenal bahwa tamunya ini punya jabatan, punya peran penting gitu misalkan di masyarakat, pasti kita juga akan nyambutnya dengan luar biasa. Makanan terbaik yang kita punya pasti kita suguhkan gitu. Segala effort, segala usaha yang terbaiklah kita sajikan untuk tamu kita, itu karena kita tahu siapa yang datang ke rumah kita dan seberapa besar tamunya itu membawa hadiah ataupun keberkahan. Semakin besar hadiahnya yang dibawa, nah pasti sambutan kita juga akan makin luar biasa gitu, akan semakin besar gitu. Maka kalau kita pengen mendapatkan keutamaan dari puasa kita, dapat pahala yang besar, dapat karunia yang besar, kita juga harus tahu siapa sih puasa, siapa sih Ramadan gitu. Maka kita akan bahas melalui kitab ini, dan kemarin kita sudah bahas bahwa puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala apa? Membanggakan hambanya di depan para malaikat gitu. Kemarin hadisnya kita sudah bacakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di depan malaikat itu membanggakan, ini loh hambaku yang dia itu masih muda tapi mau puasa, mau meninggalkan segala syahwatnya untukku, mau meninggalkan makanannya, mau meninggalkan minumannya gitu untuk aku, kata Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi dalam hadis kemarin juga kita sudah bahas bahwa kata Rasulullah SAW, selain Allah membanggakan hambanya yang berpuasa di depan malaikat, juga orang yang berpuasa di sisi Allah itu bagaikan malaikat derajatnya gitu. Jadi kita kan manusia itu nggak terlepas dari namanya salah dan dosa. Tapi ada satu makhluknya Allah yang nggak mungkin salah, nggak mungkin berdosa, yaitu malah malaikat. Maka kalau kita puasa, di mata Allah hambanya yang sedang berpuasa itu sama derajatnya dengan malaikat gitu. Kan luar biasa yang namanya ibadah puasa. Kita juga sudah bahas kemarin bahwa kalau
ibadah-ibadah yang lain itu disebutkan pahalanya sekian, bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat gitu. Contohnya kayak misalkan sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat, nah, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Tapi giliran puasa nggak disebut itu, bisa dilipat gandakannya sampai berapa nggak disebut. Karena kata Allah, ini ibadah nih, ibadah kesukaanku, ini ibadah kepunyaanku, maka terserah aku juga mau kasih berapapun balasannya gitu. Itu luar biasanya ibadah puasa gitu. Makanya umat-umat terdahulu sebelum Islam pun juga banyak yang menggunakan puasa untuk media mendekatkan diri kepada Tuhannya, atau media untuk mendapatkan hajat. Bahkan dukun-dukun pun juga yang dalam tanda kutip bukan mengajarkan ajaran Islam, kalau misalkan ada yang pengen sesuatu dari diri dia datang ke dukun, biasanya disuruh puasa juga gitu. Kamu puasa gitu. Nanti siapin ayam hitam, potong segala macam. Tapi nggak jarang mereka juga nyuruh puasa. Jadi kan puasa ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa untuk seseorang itu bisa mendapatkan hajatnya, mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi sayangnya hanya segelintir orang yang tahu keistimewaan daripada puasa gitu. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita sampai di halaman 4, sekarang kita ke baris paling bawah gitu. Kemarin disampaikan terakhir bahwa puasa itu dinisbatkan ke Allah gitu. Walaupun ibadah-ibadah lainnya juga dinisbatkan sebenarnya untuk Allah, cuma puasa ini punya tempat khusus di sisi Allah. Alasannya apa? Limaknayaini, setidaknya ada 2 alasan kenapa puasa itu dinisbatkan sebagai ibadahnya Allah, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ahaduhuma, yang pertama dari kedua alasan tersebut, anna sauma kafun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun laisa fihi amalun yushahidu wa jami'u a'mali ta'ati bi mashhadin minal khalqi wa amra'an wa saumu la yarahu illallahu ta'ala fa innahu amalun fil batin bi sabril mujarrad. Yang pertama, anna sauma kafun wa tarkun, karena puasa itu adalah menahan dan meninggalkan. Kafun wa tarkun, menahan dan meninggalkan. Maksudnya apa? Puasa itu bukan hanya sebatas ibadah yang mengedepankan gerakan seperti sholat. Puasa bukan hanya ibadah yang mengedepankan harta seperti zakat. Tapi puasa itu banyak aspek di dalamnya. Kita menahan diri dan meninggalkan. Biasanya kalau di luar puasa kita menahan diri dan meninggalkan hanya di perkara-perkara yang Allah haramkan atau yang Allah larang, betul nggak? Misalnya kita di luar bulan puasa nih, Allah melarang kita untuk ngejauhin minuman keras, nah, udah pasti kita ngejauhin. Allah nggak boleh kita makan daging hewan-hewan yang diharamkan, kita ngejauhin. Tapi ketika puasa, Allah sebenarnya boleh nggak untuk kita ini makan kurma? Boleh kan? Makan mie ayam boleh, makan pentol boleh. Tapi ketika puasa kita harus menahan hal yang sebenarnya diperbolehkan gitu. Sebenarnya kan boleh, tapi kita harus meninggalkan dan menahan itu. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi alasan kenapa Allah suka banget sama orang yang puasa, karena dia bukan hanya menahan dan meninggalkan dari hal-hal yang udah jelas Allah haramkan, tapi ia juga menahan dirinya dari perkara yang sejatinya Allah bolehkan, tapi dia tahan. Untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Kayak misalkan kita punya adik atau kita punya anak, kita nggak mau nih anak kita batuk gitu kan, meskipun coklat itu boleh dimakan sama dia, halal gitu kan. Tapi ketika si anak atau adik kita nurut sama kita, nggak makan coklat yang saat itu sebenarnya diperbolehkan, cuma kita tahan karena takut batuk, akhirnya dia nggak makan, kan kita seneng sebagai kakak atau orang tua. Oh, adik saya nurut sama saya, oh anak saya nurut sama saya, meskipun coklat boleh tapi dia tahan biar nggak batuk. Nah itulah kenapa Allah suka banget sama orang yang puasa gitu. Wa huwa fi nafsihi sirrun, dan di dalam puasa sendiri itu ada rahasia. Laisa fihi amalun yushahidu wa jami'u amali ta'ati bimasyhadi minal khalqi wa amra'an. Karena puasa itu nggak ada yang bisa ngelihat secara kasat mata seperti halnya ibadah-ibadah yang lain gitu.
Minggu kemarin sudah kita jelaskan kalau kita lagi sholat, orang bisa tahu, oh lagi ruku berarti lagi sholat. Oh lagi masukin duit ke kotak amal berarti lagi sedekah. Oh lagi bagi-bagi takjil, oh dia juga lagi beramal gitu. Tapi kalau orang yang lagi puasa, khususnya di luar bulan puasa gitu, jalan lewat gitu, nggak akan keciri itu, nggak akan ketahuan sama orang lain bahwasannya dia lagi puasa gitu. Jangankan di luar bulan puasa, di dalam bulan puasa pun kadang juga kita ragu gitu, ini orang puasa apa enggak sih gitu. Karena benar-benar amalan atau ibadah yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Wa shaumul la yarahu illallahu ta'ala, dan puasa itu yang ngelihat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu amalun fil batin bisabri mujarrad, dan maka puasa itu adalah amalan batin yang semata-mata dijalankan karena kesabaran gitu. Itulah kenapa Allah suka, ini alasan yang pertama. Wasani, alasan yang kedua, annahu qahrun li aduwillahi azza wa jalla, karena puasa itu qahrun li aduwillahi azza wa jalla, penakluk daripada musuh-musuhnya. Adui itu musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Fa inna wasilata syaitan la'anahullah asyahwat wa inna ma taqwa syahawatu bil akli wasyurbi. Kenapa dikatakan puasa itu penakluk musuhnya Allah? Musuhnya Allah salah satunya siapa yang membangkang Allah? Yang membangkang Allah daripada ciptaannya? Setan. Karena dia membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di satu sisi dia memusuhi daripada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sifatnya setan. Dan setan itu kita musuhin, kita lawan khususnya ketika kita sedang puasa gitu. Seperti itu. Karena godaan setan kepada orang yang berpuasa itu biasanya 2 kali lipat lagi gitu. Misalkan Bang Adit sebelum sahur digodain sama setan, udah nggak usah bangun sahur, udah tidur aja lagi ngantuk. Ternyata bangun, akhirnya bisa sahur. Ketika bisa sahur, bisa puasa, setan nggak berhenti. Nah yaudah gue biarin puasa, nanti gue godain jam 9 jam 10 lapar, gue bisikin lagi lo, buka kulkas, buka ini, itu digodain lagi tuh sama setan. Udah jam 10 jam 11 lewat nggak buka, jam 12 digodain dengan ngantuk biar apa? Biar nggak sholat zuhur. Nah, digodain lagi sampai asar, udah buka aja dah gitu, kan lagi nggak enak badan gitu. Jadi godaan setan akan terus tuh sepanjang hari selama kita puasa. Bahkan setelah puasa pun kita juga nggak berhenti digoda sama setan. Udah buka, habis gitu dibisikin sama setan, tuh lihat temen lu yang kagak puasa, ih dia mah berdosa banget gitu. Kalau lu mah udah ahli surga banget dah karena puasa gitu. Dibuat kita jadi sombong. Dibuat kita menjadi merasa yang paling berpahala itu. Itulah godaannya setan. Dan setan itu kata Imam Ghazali di sini biasanya pintu masuknya lewat syahwat. Dan syahwat itu biasanya muncul karena makan dan minuman yang kita konsumsi. Maka ketika kita puasa itu diibaratkan kita sedang memerangi setan yang jalan masuknya lewat makan dan minuman. Wa innama taqwa syahawatu bil akli wasyurbi, dan syahwat itu yang menjadi pintu masuk setan dikuatkan dengan makan dan minum. Sementara kita kalau lagi puasa makan dan minum di stop, berarti kita secara nggak langsung tidak mengizinkan setan untuk masuk ke dalam diri kita. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam inna syaitana la yajri min ibni adam majrad dam fa dayyiqu majariyahu bil ju'i. Sesungguhnya setan itu kata Rasulullah itu berjalan di sepanjang aliran darah Bani Adam. Jadi di setiap aliran darah kita itu berpotensi dimasukin setan untuk menggoda, untuk bikin kita malas ibadah gitu. Fadayyiqu majariyahu bil ju', maka sempitkan jalan masuknya setan itu bil ju' dengan rasa lapar gitu. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anhu
dawimi qar'aba bil jannah, dawimi teruslah qar'aba bil jannah, mengetuk pintu surga. Qalat bimaza, kata Sayyidah Aisyah, dengan apa Rasulullah? Bimaza, dengan apa? Qala, kata Rasulullah, bil ju'i, dengan rasa lapar. Jadi selain rasa lapar itu bentuk daripada memerangi setan, rasa lapar juga menjadi usaha kita, ikhtiar kita untuk mengetuk pintu surga. Wasayati fadlul ju'i fi babi syarrihi ta'ami wa ilajihi min rub'il muhlikat, dan akan ada penjelasan khusus di dalam bab lapar, mengenai lapar gitu, di kitab Ihya Ulumuddin gitu. Kalau di sini nggak dibahas. Falamma kana as-shawmu 'ala al-khususi qam'an lisyaitani wa saddan limasalikihi wa tadyiqan limajarihi istahaqqa at-takhsisa binisbati ila Allah azza wa jalla. Maka ketika kita sudah tahu bahwa puasa itu alal khusus, secara khusus, qam'an, penakluk lisyaitan, untuk setan, wasaddan limasalikihi, dan penutup limasalikihi, untuk jalan masuknya setan, watadyiqan limajarihi, dan sebagai penyempit saluran masuknya setan, istahaqqat takhsisa binisbati ilallahi azza wa jalla. Maka puasa layak dinisbatkan sebagai ibadah yang benar-benar Allah sukai, atau ibadah yang benar-benar Allah cintai. Nah, kenapa? Fa fi qam'i aduwillahi nusratullah subhanahu wa ta'ala, wa nusratullahu ta'ala mauqufun 'ala nusratillah. Nah, karena bentuk daripada qam'i aduwillahi nusratullah subhanahu wa ta'ala, karena ketika kita qam'u, menekan aduwillah, menekan musuh-musuhnya Allah, yaitu menekan setan gitu kan, maka itu sama dengan kita nusratullah subhanahu wa ta'ala, sama dengan kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nusratullah ta'ala mauqufun 'ala nusratillahu, dan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bergantung dengan bagaimana kita memerangi setan. Qala Allah ta'ala in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kalian menolong Allah dengan memerangi musuh-musuhnya tadi gitu, tidak mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti apa kata setan, maka Allah pun akan menolong kalian dan menetapkan langkah kaki kalian gitu. Fal bidayatu bil juhdi minal abdi. Bagaimana bentuk memerangi musuh-musuhnya Allah itu? Fal bidayatu bil juhdi minal abdi. Maka pertama-tama awal mulanya harus dengan juhdi minal abdi, harus dengan kesungguhan dari hambanya itu sendiri gitu. Jadi ketika kita minta pertolongan kepada Allah, kita minta nih ke Allah, ya Allah tolong lancarkan puasa saya, ya Allah tolong jauhkan saya dari godaan setan, misalkan, ya Allah tolong jadikan saya anak yang berbakti gitu. Itu nggak akan tiba-tiba terkabul gitu aja tanpa adanya usaha dari kita gitu. Karena apapun doa kita, jalan pintu masuknya itu juga harus menyertakan yang namanya usaha gitu. Jadi juga dalam bentuk untuk kita bisa menjadikan puasa kita itu puasa yang bagus, puasa yang bernilai, itu juga harus ada usaha dari diri kita dulu, disambil dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jaza'u bil hidayati minallahi azza wa jalla. Dan ketika seseorang sudah berusaha untuk menggapai apa yang dia doakan, untuk melawan hawa nafsunya segala macam, maka nanti akan datang tuh jaza'u bil hidayah minallahi azza wa jalla. Akan datang hidayah, akan datang pertolongan, akan datang hadiah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Walizalika qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini sesuai dengan firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, dan bagi mereka yang bersungguh-sungguh beribadah atau berjuang berjihad untuk Allah subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka akan kami berikan dia petunjuk di dalam perjalanannya. Wa qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu enggak akan merubah kondisi suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nasibnya.
Inilah korelasi antara usaha dan juga doa. Nah, gitu. Jadi orang yang doa-doa nggak usaha ya juga sama aja bohong. Dan orang yang usaha tanpa doa berarti orang yang sombong. Gitu. Doa tanpa usaha sama aja bohong. Usaha tanpa doa sama aja sombong. Gitu. Wa innamat taghyiru bi kasri syahawat fafi murta'u syayatin wa mar'ahum famadamat mahsibatan lam yanqati taradduduhum wa madamu yataraddadun lam yankashif lil abdi jalalullah subhanahu wa ta'ala. Wa inna mataghiru bi kasri syahwat, dan salah satu bentuk daripada at-taghyir, perubahan pada diri seseorang, itu bentuk daripada usaha untuk memperbaiki diri itu apa? Bikasri syahwat, memecah atau menghancurkan yang namanya syahwat. Syahwat kemarin sudah kita bahas, ada yang bentuknya amarah, ada yang bentuknya hawa nafsu. Enggak semuanya syahwat itu jelek. Bisa jadi syahwat itu sesuatu yang baik selama itu dikendalikan oleh namanya akal dan juga iman. Fafi murtaun, dan di tempat tumbuhnya asyayatin wa mar'ahum, dan di tempat berkembang biaknya setan. Jadi selain kita memerangi syahwat, fahiya murtaun, karena syahwat itu, kenapa kita harus merubah diri dengan menekan syahwat atau menghancurkan syahwat, mengendalikan syahwat? Karena syahwat itu adalah tempatnya murtaun, tempatnya setan, wa mar'ahum, dan tempat berkembang biaknya setan. Famadamat makhsibatan lam yanqati taradduduhum, maka selama syahwat itu masih makhsibatan, masih subur, lam yanqati taradduduhum, maka enggak akan berhenti itu godaan setan kepada kita. Wa madamu yataraddadun lam yankashif lil abdi jalalullah subhanahu, dan selama gangguan setan itu masih ada di dalam diri kita, lam yankashif lil abdi, tidak akan tersingkap dari seorang hamba jalalullah subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi selama kita masih nurutin syahwat kita, selama kita masih ngikutin apa kata setan, maka kita masih akan terus terhijab atau tertutup dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalkan kalau kita masih terus-terus ngikutin syahwatnya kita, pengen ngelihat yang enggak-enggak, pengen makan makanan yang dilarang, minum minuman yang dilarang gitu, itu kita akan semakin dibuat jauh sama Allah, semakin malas ibadah, semakin enggak mengenal Allah, semakin susah untuk bersyukur, akhirnya hidupnya gelisah, akhirnya hidupnya enggak tenang, seperti itu. Itu awal mulanya karena enggak bisa menekan yang namanya syahwat. Wa kana mahjuban an liqaihi, dan juga pada akhirnya akan mahjuban an liqaihi, akan tertutup daripada bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kemarin kita bahas bahwa salah satu hadiah yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang rajin puasa adalah akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Puasa itu kan menekan syahwat. Kalau kita ngikutin syahwat terus, dalam arti kata berarti kita nggak puasa, ya kesempatan kita untuk bertemu Allah ya juga semakin sedikit gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, law anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam lanazaru ila malakutis samawat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna syayatin, seandainya setan-setan itu yahumuna ala qulubi bani adam, tidak meliputi hati daripada setiap manusia, setiap bani Adam, lanazaru ila malakutis samawat, niscaya manusia tersebut bisa melihat malakutis samawat, sehingga sananya Allah subhanahu wa ta'ala di langit gitu, kebesaran-kebesaran yang ada di langit. Jadi kalau misalkan di hati kita itu tidak tertipu daya oleh setan, maka kita akan mudah untuk melihat kebesaran Allah, mudah untuk mengambil hikmah, mudah untuk bersyukur gitu. Famin hadzal wajhi shara shaumu babul ibadah wa shara junnah. Maka dari sini puasa
diibaratkan sebagai pintunya ibadah, wasara junnatan, dan diibaratkan juga sebagai perisai. Wa idza azumat fadilatuhu ila hadzal had fala budda min bayani syurutihi adh-dhahirata wal batinah. Maka kalau kita sudah tahu fadilah atau hadiah yang besar yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa, maka kita harus tahu juga tentang syarat puasa yang zahir dan yang batin, kemudian bizikri arkanihi, rukun-rukun puasa, wa sunanihi, dan sunnah-sunnah puasa, wa syurutihil batinah, dan syarat-syaratnya yang tersembunyi, wa nubayyinu dzalika bi thalathatin fusul, dan akan kita terangkan dalam 3 bab ke depannya gitu. Bab yang pertama al-faslul awwalu fil wajibati was sunanil zahirati wal lazimi wal lawazimi bi ifsadihi. Bab yang pertama ini menerangkan tentang fil wajibati, apa-apa yang wajib di dalam puasa, was sunanil zahirati, dan sunnah-sunnah yang ada dalam puasa, wal lawazimi bi ifsadihi, dan hal-hal yang harus diperhatikan agar tidak rusak puasanya kita. Amal wajibatu zahiratu, adapun wajib yang zahir, fasitatun, ada 6. Ini wajib puasa ya. Jadi di bab awal tadi kita menyinggung tentang balasan orang-orang yang berpuasa, terus kenapa puasa itu istimewa, bagaimana derajat orang yang berpuasa itu sudah kita bahas gitu, dan alasan-alasannya kenapa puasa itu sungguh Allah sukai. Maka di bab ini kita akan lebih mengenal tentang teknis daripada puasa gitu. Teknisnya bagaimana? Yang pertama, al-awwalu muraqabatu awali syahri Ramadan. Sebelum kita menunaikan puasa, khususnya puasa Ramadan, kita harus memperhatikan awali syahri Ramadan, hari pertama masuk bulan suci Ramadan. Makanya kemarin itu ketika hari Rabu itu ramai kan sidang isbat. Hari Rabu apa hari Selasa kemarin tuh? Selasa ya? Hari Selasa ya itu. Itu untuk menjadi tolak ukur kapan kita mulai puasa. Bagaimana sistemnya? Wa dzalika bi ru'yatil hilal, dengan melihat hilal. Nah, ini yang disunahkan secara terang dalam hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga di Al-Quran. Ada juga metode hisab, itu silahkan dua-duanya boleh dipakai. Fa in gumma, ataupun ketika mendung gak kelihatan hilalnya, fabistikmali salasina yauman min Sya'ban, maka digenapkan menjadi 30 hari daripada bulan Sya'ban. Jadi kemarin kan gak kelihatan tuh kita, itu saat sidang isbat itu berarti pas di hari ke-29 bulan Sya'ban. Kalau seandainya kemarin bulannya kelihatan lewat teropong itu udah sekian derajat naik, udah masuk kategori hilal, maka berarti bulan Sya'bannya cukup di 29 hari. Besoknya kita langsung puasa. Tapi kemarin itu nggak kelihatan, maka Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari seperti itu. Wa na'ni birru'yah, yaitu dengan melihat ru'yah. Wa na'ni birru'yah, dan maksud daripada melihat ru'yah ala ilma, mengetahui ru'yah. Wa yasulu zalika biqauli adlin wahidin, dan ru'yah itu sah ditetapkan ru'yah itu jika ada pernyataan dari satu orang yang terkenal adil. Misalkan nih kita di kampung Srengseng ini terisolasi dari dunia luar, dari pemerintah, dari TV segala macam. Jadi kita nggak bisa dapat informasi nih dari luar, dari pengamat-pengamat yang udah ngelihat bintang gitu, nggak bisa dapat informasi, kita terkurung gitu. Maka tiba-tiba ada Mas Riyadin bilang, saya sudah melihat hilal terlihat beberapa derajat, ini sudah masuk Ramadan besok gitu. Kita lihat, kalau Mas Riyadin itu menurut masyarakat Srengseng adalah orang yang adil, orang yang jujur, orang yang rajin ibadah, nggak pernah bohong gitu kan. Ya pokoknya nggak kurang solehnya lah gitu. Maka boleh itu kita mempercayai omongan Mas Riyadin gitu. Karena kan kita juga nggak bisa dapat informasi dari mana-mana gitu kan, dari TV nggak bisa, dari pemerintah nggak bisa. Dan tiba-tiba ada satu orang nih yang kita kenal bahwasannya ini orang baik, bilang udah masuk Ramadan. Nah boleh kita ngikutin pendapatnya dia, kita langsung puasa besok
hari, cukup untuk satu orang. Wala yasbutu hilalu Syawal illa biqaulin adlaini. Sementara untuk penentuan hilal bulan Syawal lebaran itu nggak cukup dengan satu orang, harus ada dua orang. Nah, jadi kalau penentuan masuknya Ramadan cukup dengan kesaksian satu orang yang melihat hilal, dan itu harus orang yang adil, orang yang jujur gitu. Kalau misalkan untuk Syawal harus lebih dari satu, harus dua orang. Kenapa Syawal harus dua? Ini lebih mengedepankan kehati-hatian. Takutnya seharusnya kita masih puasa Ramadan dibilangnya udah Syawal gitu. Maka harus pakai dua orang gitu. Nah, ihtiyatan lil ibadah, untuk berhati-hati di dalam ibadah. Wa man sami'a adlan wa wasaqa bi qawlihi wa ghalaba ala dhannihi sidquhu lazimahu as-shawmu wa in lam yaqdil qadi bihi. Wa man sami'a adlan wa wasaqa bi qawlihi, dan orang yang sudah mendengar bahwasannya ada orang yang jujur berkata udah masuk hilal gitu. Wa ghalaba ala dhannihi sidquhu, dan kita yakin bahwa orang itu tuh nggak mungkin bohong gitu. Lazimahu as-shawmu, maka kita wajib puasa besokan harinya. Wa illam yaqdil qadi bihi, meskipun qadi belum menentukan gitu. Qadi itu pemerintah, makanya sah. Di Indonesia puasanya beda-beda, nggak ngikutin pemerintah, karena masing-masing ormas punya caranya dan punya satu orang yang dianggap adil ini gitu. Maka nggak harus nungguin pemerintah juga Muhammadiyah langsung puasa duluan, ya silahkan gitu. Karena selain mereka punya hitungannya, mereka juga punya sosok yang dijadikan adlin ini, sosok yang adil ini yang dipercaya gitu. Nah, begitu juga dengan wilayah-wilayah lain kan, pemerintah belum ngumumin tapi ada di Padang yang udah mulai duluan, karena menurut imamnya, menurut tokoh masyarakat yang dipercaya udah kelihatan hilal. Ya sah-sah aja mereka mengikuti pendapat tokoh tersebut tanpa mengikuti pendapat pemerintah. Itulah yang menyebabkan kenapa sering terjadi perbedaan awal masuk di bulan Ramadan, dan kita nggak boleh kaget, nggak boleh saling mendiskreditkan atau memandang yang satu salah, yang satu kurang tepat dan sebagainya gitu. Falyattabi kullu 'abdin fi ibadatihi maujaba dhannihi, maka hendaknya setiap hamba itu dalam ibadah mengikuti apa yang ia yakini gitu. Wa idza ru'iya al-hilalu bi baldatin wa lam yura bi ukhra wa kana bainahuma aqallu min marhalatain wajaba as-shawmu 'alal kull. Nah, wa idza ru'iya al-hilalu bil baldatin, jika ada sebuah negara melihat hilal, taruhlah Indonesia, wa lam yura bi ukhra, dan negara tetangganya belum melihat hilal, wa kana bainahuma aqallu min marhalataini wajaba as-shawmu 'alal kull, dan jarak antara negara satu dan tetangganya itu aqallu min marhalataini, tidak sampai 2 marhalah. Nanti bisa dicek 2 marhalah itu berapa kilometer gitu. Nah, wajaba as-shawmu 'alal kull. Jadi misalkan kita punya negara tetangga, jaraknya berdekatan, nggak sampai beberapa ratus kilometer gitu di perbatasan lah, kayak Kalimantan dan Malaysia. Nah, orang-orang di Malaysia ini belum melihat hilal gitu, tapi di Kalimantan sudah ada orang yang terpercaya, kemudian ia menyaksikan hilal gitu. Nah, maka saat itu juga orang-orang Malaysia boleh untuk puasa ngikutin orang Kalimantan yang sudah melihat hilal, selama jaraknya itu tidak kurang dari 2 marhalah. Nanti dicek 2 marhalah berapa kilometer gitu. Wa in kana aksar, apabila jaraknya itu berjauhan, beda pulau misalkan gitu. Pulau A udah ngelihat hilal, pulau B belum ngelihat hilal gitu, dan jaraknya berjauhan antara A dan B. Kana likulli baldatin hukmuha wa la yata'adda al-wujub. Maka di setiap tempat, di setiap pulaunya itu punya hukumnya masing-masing, dan gak harus pulau yang satu itu ngikutin pulau yang sebelahnya. Maka ya wajar-wajar aja kalau di Singapura beda, di Indonesia beda mulainya gitu, atau di Arab Saudi beda, di Mesir beda. Karena selagi itu jaraknya berjauhan, maka di masing-masing daerah punya hukumnya dan punya hak masing-masing untuk menentukan kapan
Ramadan gitu. Walau nawa asani, dan kedua an-niyatu. Yang kedua yang harus diperhatikan daripada puasa adalah niatnya. Nah, ini yang penting nih. Wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Wala budda, dan harus likulli lailatin, di setiap malam, kudu wajib setiap malam, min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin, harus niat dilafazkan di malam hari. Niatnya itu harus muayyanah, harus ditentukan, dan jazimatin, dan juga dilakukan dengan yakin. Maksudnya gimana? Falau nawa an yasuma syahra ramadhana daf'atan wahidatan lam yakfihi. Maka kalau misalkan ada seseorang niat puasa cuma di hari pertama doang, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dia nggak niat puasa lagi, maka itu belum cukup untuk menjadikan puasanya itu sah. Wa huwa allazi anaina biqaulina kullalailatin, dan itulah yang kami sebut di dalam perkataan tadi, kullalailatin, di setiap malam. Nah, Imam Ghazali ini mazhabnya Syafi'i, Bang. Dan mazhabnya Syafi'i, mazhabnya kita juga dalam fikih, untuk puasa Ramadan itu wajib diutarakan, diucapkan setiap malam. Malam itu waktunya kapan? Dari mulai terbenam matahari alias abis maghrib sampai terbit fajar, sampai waktu subuh. Nah, maka niat puasa Ramadan menurut Imam Ghazali dan menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, harus dibacanya di malam hari. Nggak sah kalau kita pengen puasa Ramadan tapi niatnya habis subuh. Itu otomatis puasa kita batal secara hukum, secara fikih nggak sah, karena niat itu harus di malam hari. Itulah kenapa habis sholat witir sebelum bubaran pada baca nih niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana. Ada yang baca ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu karena di mazhab kita niat harus dibaca setiap malam. Dan muayyanatin, harus muayyan, harus ditentukan puasanya apa? Puasa Ramadan kah? Apa puasa Rajab kah? Apa puasa Syawal kah? Makanya niatnya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Ada kata Ramadan yang harus ditentukan puasanya puasa apa gitu. Jazimatin, dan kita juga harus yakin bahwa besoknya itu emang benar bulan puasa, emang bener udah masuk bulan Ramadan gitu. Nah, lanjutannya dulu, walau nawa bin nahar, maka seandainya seseorang berniatnya bin nahar di siang hari, lam yujzihi, belum mencukupi untuk menjadi sah puasanya. Lam yujzihi saumu Ramadan wala saumul fardhi illa tatawwu, maka belum sah puasa Ramadannya atau puasa wajibnya. Puasa wajib itu termasuk puasa qodho. Yang cewek-cewek misalkan baru puasa Ramadan seminggu, habis itu haid, maka pengen ganti nih di bulan depan, di bulan Syawal misalkan pengen ganti puasanya. Nah, itu selama yang diganti puasa Ramadan berarti niatnya juga harus di malam hari juga. Nah, jangan mentang-mentang puasa qodho niatnya paginya aja dah habis subuh, nggak bisa. Kalau puasanya wajib, Ramadan itu kan puasa wajib. Berarti kalau pengen diganti, niatnya itu juga harus dari malam. Illa tatawwu, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, niatnya pagi, niatnya siang, niatnya sore, sah-sah aja. Selama emang dari malam kita belum makan. Makanya Rasulullah bangun tidur, ngelihat nggak ada makanan, tanya ke istri ada makanan nggak ada makanan. Oh ya udah, berarti hari ini saya puasa gitu. Jadi namanya puasa sunnah boleh tuh niatnya setelah sholat subuh ataupun siang juga boleh gitu. Tapi kalau puasa Ramadan harus dari malam hari. Walau nawa as-shauma mutlaqan awil fardhu mutlaqan lam yujzihi hatta yanwi faridatallah azza wa jalla shauma Ramadan. Dan harus jelas puasanya puasa apa. Misalkan cuma niat, saya niat puasa wajib.
Nggak nyebutin tuh wajibnya wajib Ramadan kah atau wajib qadha kah gitu, atau wajib nazar kah gitu. Nah itu nggak sah. Makanya harus jelas, saya niat puasa besok di bulan Ramadan, ada Ramadannya. Nah, itu baru sah niat puasa kita. Kalau cuma saya niat puasa wajib besok, nggak ada kata-kata Ramadannya, nah itu berarti nggak sah gitu. Walau nawa lailatas syaqi an yasuma ghadan in kana min Ramadan lam yujzihi. Begitu juga walau nama lailatas syak, ketika seseorang berniat di lailatas syak, di malam yang ragu-ragu. Maksudnya ragu-ragu ini besok Ramadan apa bukan nih. Nah kan kemarin sidang isbat rada telat tuh, udah azan isya lewat baru diumumin. Nah itu dari maghrib sebenarnya kalau kita pengen niat puasa kan udah bisa tuh, tapi sayangnya ini belum jelas besoknya Ramadan apa bukan nih gitu. Nah, maka di malam yang belum jelas itu, yang belum ada keputusan, kalau misalkan seseorang berniat puasa, misalkan kemarin kita nungguin tuh sidang isbat dari habis maghrib sampai isya, 6:30 kan belum ada pengumuman. Habis maghrib Bang Rifki niat begini, ya Allah saya niat puasa Ramadan kalau emang bener besok Ramadan. Nah itu nggak sah, karena masih ragu, belum ada keputusan gitu. Lam yujzihi, maka tidak sah. Fa innaha laisat jazimah, karena yang demikian itu laisat jazimah, belum diyakinin. Jazimah itu kan tadi yakin, belum yakin besok bener Ramadan apa bukan. Nah, illa antustanada niyatuhu ila qauli syahidin adlin, kecuali niatnya disandarkan kepada pendapat satu orang yang adil. Misalkan tadi pemerintah belum ngumumin, tapi Mas Riyadin yang saya yakin jujur ini adil ini udah bilang ada hilal. Nah, yaudah saya niat puasa besok ngikutin pendapat Mas Riyadin. Nah yang seperti itu boleh. Wa ihtimalu ghalatil adli au kadzibihi la yubtilul jazma. Walaupun ada potensi Mas Riyadin bohong atau Mas Riyadin ngeprank, kan bisa aja sebenarnya kan. Meskipun kita kenal dia orangnya baik, jujur gitu, tapi tetap aja potensi iseng tuh ada aja kan gitu. Maka meskipun ada potensi orangnya ini bohong gitu, ghalatil adli menyalahi keadilan, au kadzibihi atau bohong, la yubtilul jazma, maka selama kita yakin nggak membatalkan niat kita gitu. Yang dosa ya orang yang bohong itu. Kita mah kalau udah percaya sama dia udah lanjut aja gitu. Sama kayak kita ngamal nih sedekah untuk bantuan Palestina misalkan. Ya selama kita percaya bahwasannya orang ini amanah akan menyalurkan, ya pahala kita juga tetap tercatat untuk bantuin Palestina. Nah terlepas orangnya ini ngibul atau makan dananya, itu ya urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah kita juga tetap sah gitu. Kasyakki fi lailatil akhirati au yastanida ila istishabi halin kasyakki fi lailatil akhirati min Ramadan wa dzalika lam yamna'u jazman niyyah. Begitu juga apabila disandarkan ila istishabi halin, kepada kondisi sekitarnya. Kasyakki fil lailatil akhirati min Ramadan fadzalika lam yamna'u jazman niyyah. Seperti halnya misalkan kita ragu nih, ini udah berakhir belum sih Ramadannya, tapi kita lihat di sekitar kita orang-orang udah pada takbir, udah pada takbiran. Nah, maka apabila kita meyakini dengan kondisi orang-orang yang di sekitar kita, kemudian kita niat, oh berarti sudah selesai Ramadannya, atau kita niat, oh besok mau Ramadan, ngelihat orang-orang udah pada siap-siap tarawih. Nah boleh niat kita itu bisa dianggap sah karena kita menisbatkan kepada kondisi yang ada di sekitar gitu. Fadzalika lam yamna'u jazmun niyyah, itu tidak membatalkan apa yang sudah kita niatkan. Au yastanida ila ijtihadin kal mahbusi fil mazmurati idza ghalaba ala dhannihi dukhulu Ramadan bi ijtihadihi fasyaqquhu la yamna'uhu minan niyyah. Atau dengan ijtihad sendiri, atau dengan usaha sendiri, atau dengan prasangka kita sendiri. Kal mahbusi fil mazmur, seperti orang yang lagi di penjara, cuma ada jendela satu ngadep ke langit gitu.
Iza ghalaba ala dhannihi dukhulu Ramadan bi ijtihadihi fa syakkuhu la yamna'uhu minan niyah. Kalau dia yakin bahwa kayaknya saya kan masuk penjara tanggal sekian, ini saya nggak bisa dapat informasi dari luar, yang bisa saya lihat cuma langit doang. Ini kalau hitung-hitungan saya udah berganti bulan sekian hari, kayaknya sekarang udah Ramadan nih. Besok saya niat puasa. Nah yang kayak gitu menjadi sah niatnya gitu. Karena dia nggak bisa dapat informasi dari luar, cuma mengandalkan prasangkanya ijtihadnya sendiri, kemudian dia niat untuk besok puasa. Selama dia yakin dengan ijtihadnya, maka puasanya sah, niatnya menjadi sah gitu. Sedikit lagi, wa mahma kana syakkan lailatas syakki lam yanfa'hu jazmuhu an-niyatu bil lisan. Fa inna niyata mahalluhal qalbu wa la yutasawwaru fihi jazmul qasdi ma'asyaki. Nah, begitu juga manakala ragu, misalkan besok puasa apa enggak nih gitu. Atau ya masih ada keraguan di dalam hatinya. Kemudian dia berniat mengucapkan dengan lisan, saya niat puasa karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Fa inna niyata mahalluhal qalbu wa la yatasawwaru fihi jazmul qasdi ma'asyaki. Maka misalkan gini, maaf salah saya ngerti nih. Misalkan gini, wa mahma kana syakkan lailatas syak lam yanfa'u jazmuhun niyatu bil niyata bil lisan. Misalkan dia ragu nih, besok udah Ramadan apa belum ya gitu. Kemudian didapati dalam hatinya kecenderungan bahwasannya besok masuk Ramadan nih. Nah, kemudian dia berkata secara lisannya, saya niat puasa kalau besok itu Ramadan gitu. Tapi di dalam hatinya itu yakin, penuh keyakinan besok Ramadan. Maka yang niat di dalam lisannya itu enggak terhitung. Yang terhitung adalah yang apa ada di dalam hatinya. Karena yang dihitung adalah yang yakin di dalam hati. Sama kayak misalkan kita lagi sholat, kadang kan sholatnya pengen sholat asar, tapi pas usolli fardhu malah zuhri yang keucap gitu. Kemudian udah keburu Allahu Akbar. Nah yang di lisan itu nggak terhitung, nggak masalah. Yang penting di dalam hati kita niat sholat asar, maka sholatnya tetap sah. Itu yang namanya sabakul lisan, terpleset di dalam lidah gitu. Nah itu nggak menjadi masalah di dalam niat gitu. Kama law qala fi wasti Ramadan asumu ghadan in kana min Ramadan fa inna dzalika la yadurruhu. Seperti orang yang di tengah-tengah bulan Ramadan, misalkan hari ke-11 Ramadan, dia niatnya aku niat puasa kalau besok bulan Ramadan, fa inna dzalika la yadurruhu. Maka yang seperti itu tidak mengganggu keabsahan niatnya karena udah jelas besoknya pasti Ramadan. Maka meskipun di dalam lisannya dibilang kalau misalkan besok Ramadan saya puasa, ya emang jelas besok Ramadan gitu. Jadi nggak terhitung tuh apa yang diucapkan di lisannya. Li'annahu tardidul lafzi wa mahalun niyah la yutasawwaru fihi taraddud bal huwa qati'un bi annahu min Ramadan. Karena yang seperti itu, keraguan itu ya pengulangan kata-kata saja sebenarnya. Wa mahalun niyah la yutasawwaru fihi taraddud. Dan tempatnya niat itu tidak boleh ada keraguan. Bal huwa qati'un bi annahu min Ramadan. Bahkan itu jelas bahwasannya saat itu adalah bulan Ramadan. Wa man nawa lailan tsumma akala lam tafsuduhun niyatuhu. Dan kalau ada orang yang niat dari malam nih, kita nih tadi habis tarawih kan udah niat tuh, nawaitu shauma ghadin ala fardhi syahr Ramadan haji sanati lillahi taala. Pulang dari sini kita makan nasi lagi. Lam tafsud niyatuhu, tidak akan merusak niatnya, enggak masalah. Walau nawat imra'atun fil haidi tsumma taharat qabla al-fajri sahha shaumuha. Begitu juga kalau ada perempuan yang haid, tsumma taharat qabla al-fajri sahha shaumuha. Misalkan yang perempuan lagi dalam keadaan haid nih, terus niat dalam hatinya gitu, kayaknya nih nanti pas subuh haidnya udah berhenti. Udah niat dari sekarang mau puasa. Nawaitu shauma ghadin gitu habis isya gitu. Itu pas niat masih dalam keadaan haid tuh. Nah, ketika sebelum subuh darahnya udah berhenti, dia udah mandi suci gitu. Ya udah sah, nggak usah pakai ngulang niat lagi gitu.
Jadi niatnya di kala haid itu tetap terhitung sebagai niat yang sah. Selama dia selesainya atau sucinya itu sebelum fajar naik gitu. Nah kalau fajar udah selesai, sholat subuh udah selesai, dia baru suci gitu kan, baru ketahuan udah nggak bercak lagi, ya udah kelewat waktunya, berarti nggak boleh puasa karena waktu batas sahurnya itu udah kelewat dan keadaan dia masih haid gitu. Nah, asalisu itu imsak an isoli syai'in ila jawfi amdan ma'a dzikri shaum, ini akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab gitu.